Perlawanan Islam di Irak menargetkan pangkalan udara Ramat David yang terletak di wilayah pendudukan Palestina. Serangan dilakukan menggunakan pesawat tak berawak. Dikutip dari Al-Mayadin, perlawanan di Irak menegaskan komitmennya untuk terus menyerang benteng Israel. Ini menjadi bagian dari operasi tahap kedua perlawanan untuk melawan pendudukan. Namun tak dijelaskan secara rinci kerusakan yang ditimbulkan akibat serangan itu, termasuk ada tidaknya korban tewas maupun luka. Sementara pada Selasa 11 Juni 2024, mereka juga mengaku menyerang sasaran penting di pelabuhan Haifa dan al-Rash Ras Eilat. Sehari sebelumnya mereka juga menargetkan sasaran penting lainnya di dataran tinggi Golan yang diduduki. Pekan lalu perlawanan Islam di Irak juga melakukan 2 operasi gabungan dengan angkatan bersenjata Yaman. Ini pertama kalinya 2 front perlawanan melakukan operasi gabungan. Juru bicara YAF, Brigjen Yahya Sari mengatakan 2 operasi yang dilakukan dengan beberapa drone itu menyasar 3 kapal. Yang pertama, 2 kapal yang mengangkut senjata untuk pendudukan dan berlabuh di pelabuhan Haifa diserang. Operasi kedua menargetkan kapal ketiga yang melanggar larangan yang diberlakukan oleh angkatan bersenjata Yaman terhadap kapal yang menuju Haifa. Selama 4 hari berturut-turut pasukan perlawanan di Lebanon, Hizbullah meluncurkan tembakan besar-besaran ke wilayah Israel. Serangan terbarunya bahkan menyebabkan kebakaran di rumah warga. Hizbullah meluncurkan serangan menyasar wilayah Metula. Menurut laporan, perlawanan menembakkan rudal anti-tank ke kota perbatasan utara beberapa waktu lalu. Dikutip dari The Times of Israel, rudal-rudal tersebut mengenai 2 rumah warga dan sebuah bus tua. Api terlihat berkobar membakar setiap sudut rumah. Menurut media Ibrani, sebanyak 6 rudal ditembakkan dalam serangan tersebut. Meski demikian, belum ada laporan korban luka dalam serangan itu. Sebelumnya, pasukan perlawanan Lebanon itu gencar meluncurkan serangan. Lebih dari 200 rudal diluncurkan yang menyebabkan kerusakan di sejumlah titik. Serangan besar-besaran ini terjadi menyusul terbunuhnya salah seorang komandan Hizbullah setelah terkena tembakan udara Israel pada Selasa 11 Juni 2024. Kubah besi militer Israel terancam dilumpuhkan pasukan perlawanan di Lebanon, Hizbullah. Menurut media Israel, Hizbullah akan melumpuhkan setidaknya 50% kubah besi di utara. Media pendudukan mengakui kemampuan Hizbullah untuk menonaktifkan setengah dari Iron Dome di utara dalam serangan pertama. Dengan kemampuan perlawanan, mereka mencatat perlunya tentara dan pemerintah untuk memindahkan warga di utara. Hal ini bertujuan untuk menghindarkan mereka dari sasaran serangan, mengingat banyaknya drone yang menghantam Israel setelah sistem udara IDF gagal mencegatnya. Selain drone, Hizbullah juga menguji rudal anti lapis baja terhadap kendaraan lapis baja. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan berhasil menembus sistem pertahanan Israel dan mengenai tank Merkava serta kendaraan lapis baja lainnya. Mengenai situasi di permukiman utara, Komandan Tentara Israel di wilayah utara, Uri Gordin, memberikan tanggapannya. Ia membenarkan bahwa evakuasi puluhan ribu pemukim adalah pencapaian terbesar Hizbullah. Serangan perlawanan membuat warga di utara terpaksa meninggalkan wilayahnya. Namun, Gordin mengatakan ia akan menahan diri untuk tidak mengevakuasi beberapa pemukiman. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan masalah ekonomi dan situasi lainnya. Media Israel mengungkap hasil penyelidikan penyebab tewasnya sejumlah perwira IDF di wilayah Saboura pada Senin 10 Juni 2024. Berdasarkan hasil penyelidikan, tentara tersebut tewas karena tak dapat menghindari jebakan Brigade Al-Hassam. Saat itu pasukan elit Givati sedang menjalani latihan operasi penyisiran di lingkungan Saboura di Rafah, Gaza Selatan. Dikutip dari Tribunnews.com, kelompok tentara IDF tersebut kemudian tiba di sebuah gedung berlantai 3 yang dicurigai sebagai lokasi para petempur milisi perlawanan Palestina. Setelahnya mereka melempar alat peledak karena ditakutkan ada ranjau Hamas. Setelah melemparkan alat peledak,
Komandan Kompi lalu memimpin penyerbuan dan masuk bersama ketua tim dan prajurit lainnya. Tak lama setelah mereka masuk menyerbu, terjadi ledakan besar yang menyebabkan bangunan 3 lantai itu runtuh menimpa para prajurit. Setelah ledakan, tentara IDF memanggil bantuan pasukan dalam jumlah besar. Pasalnya banyak tentara yang tertimpa reruntuhan bangunan. Menurut laporan, IDF sebenarnya telah melakukan pencegahan jika ada jebakan Hamas. Namun, langkah tentara Israel ini diduga telah dibaca dan diantisipasi perlawanan Palestina, sehingga mereka mampu secara presisi menyiapkan jebakan tanpa bisa dideteksi militer Zionis. هيفجروا ايش هسه على باب سكر خلص سكر الباب سكر الباب فهمت أمجاد يا أمجاد خليك tu. Serangan Soviet Hizbullah menghantam markas besar tentara Israel. Tak hanya itu, perlawanan di Lebanon tersebut juga mengklaim menargetkan pabrik pertahanan utama Zionis. Gerakan perlawanan Lebanon Hizbullah melanjutkan serangan balasannya di Israel Utara pada Rabu 12 Juni 2024 kemarin. Serangan menghantam beberapa pangkalan Israel, situs militer, dan setidaknya 1 pabrik pertahanan besar.
Menurut Hizbullah, serangan roket mereka menghantam pangkalan Ruwaisat Al-Har di peternakan Sheba yang diduduki. Selain itu, situs militer Ramta dan Al-Samaha di perbukitan Kifar Suba yang diduduki juga menjadi target. Mereka juga menyerang beberapa markas tentara rezim Zionis. Salah satunya ialah markas komando di Korps Utara di pangkalan Ain Zaitim dan markas komando cadangan di pangkalan siaga divisi Galilea turut dirudal. Tak hanya markas komando, gudangnya yang terletak di pemukiman Amnya juga diserbu. Di waktu bersamaan, Hizbullah juga menyerang pangkalan komando dan kontrol udara strategis Mehron. Gelombang serangan juga melanda pabrik militer Pelasan di pemukiman Sasa. Pabrik tersebut dikhususkan untuk membuat robotika dan pembuatan kendaraan lapis baja untuk tentara Israel. Serangan perlawanan juga memicu kebakaran di seluruh pemukiman Israel Utara. Militer Israel disebut tengah bersiap melancarkan serangan ke Lebanon. Langkah tentara rezim Zionis ini langsung direspon oleh pejabat Menteri Luar Negeri Iran, Ali Baheri Kani. Ia memperingatkan agar Israel tak gegabah melawan perlawanan Hizbullah. Ali Baheri memperingatkan pendudukan Israel agar tidak melancarkan perang terhadap Lebanon. Menurutnya, melawan Hizbullah sama saja dengan neraka yang tidak dapat kembali lagi. Oleh karenanya, ia meminta agar Israel menarik diri dari rencananya tersebut. Pernyataan diplomat tinggi tersebut disampaikan saat konferensi pers bersama dengan penasihat keamanan nasional Irak, Qasim Al-Araji di Baghdad pada Kamis 13 Juni 2024. Perang skala penuh antara Israel dan Lebanon dikhawatirkan terjadi karena ketegangan terus meningkat. Ia lantas mengungkit kekalahan luar biasa yang diderita pendudukan pada tahun 2000 dan 2006. Saat itu tentara Israel juga melawan Hizbullah yang berujung kekalahan. Jika Israel nekat menyerang Lebanon, IDF diyakini akan mengulang kondisi yang sama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.